apa sih si Abdul sama si Bulan dibawa ke dalam? Ya. Sini aja, nggak apa-apa, saya kesini kan nggak kalah gini, saya nggak makan, saya udah jinak ini, ngapain di dalam terus? Sini mana sini? Ya ini kan apa? Ini itu karena dipanggil apa? Mbahnya suruh mandi lah. Aduh, mandi. ini kenapa lagi setiap kesini mas? Ngapain sih pakai di shopping segala? Iya. Saya kan biarin. Risih kalau shopping sebenarnya. Biarin ngomong apa kita tuh. Jadi aduh, main YouTube. Duduk aja duduk. Saya tahu lah. Duduk aja duduk dulu. Saya tahu mas, kalau main YouTube memang dapat uang. Berapa sih? Hidup begitu. Uang berapa? Dapat uang berapa? Tapi, aduh, kalau bisa dimatiin aja itu ini. Ya ini cuma buat ini aja apa? Ya bukti lah kalau Kiratam ini tentang sini. Jadi begini Kiratam, kedatangan Kiratam kali ini ada apa lagi sebenarnya? Bukan kemarin sudah jelas. Enggak ya kesini karena memang saya belum sempat pulang, saya tanggung. Saya kesini lagi. Ya seperti kemarin saya ingin mengajak Mas Doble Mas Doble supaya sadar. Loh, sadar gimana maksudnya? Bukannya kebalik. Yang harusnya sadar kan Kiratam. Perbuatan Kiratam ini kan ya Dalam sebenarnya arti tidak ini baik. sadarnya bukan berarti sadar supaya insaf, bukan. Dalam arti sadar tuh sekarang ini kan zaman susah. Terus? Kalau Mas Doble tidak sama dengan saya, dapat uang banyak. Terus kalau main YouTube begini dapat uang berapa? 1 juta, 2 juta, berapa? Kapan kayanya? Karena Mas Doble hidup udah susah, nyari uang juga susah, udah masih numpang. Kalau ikut sama saya, berapa? Minta berapa Mas Doble? Sekarang gini, bulan bawa sama saya. Kalau beli ikut juga sama saya nggak apa-apa. Mau minta berapa? 50 juta, 1 juta saya kasih. Ayo, daripada itu susah. Saya mandi, jarang saya tawarkan ke sini karena saya udah kelas Mas Doble dan saya juga nggak mau bermusuhan dengan kamu. Saya capek. Saya ajak ini supaya apa? Supaya Mas Doble hidupnya lebih layak. Sebentar jadi orang kaya, hidup cuma sekali. Ngapain bikin susah, repot-repotan pakai ini itu. Justru itu Kiratam, hidup cuma sekali. Ya kita harus berbuat baik lah, karena hidup cuma sekali. Jangan sampai kita nanti itu menyesal. Pengen tahu nih, ini uang saya. Ya saya tahu itu uang. Mau berapa? Saya kasih. Sekarang coba pikir apa ini. Sekarang zaman sulit. Saya kesini karena memang terlanjur sudah di kampung Mas Doble. Jadi mumpung saya di sini, saya kasih kesempatan Mas Doble. Coba pikir, tawaran saya ini apakah Mas Doble berminat apa enggak? Kenapa? Ini saya nggak setiap orang saya tawarin. Ini rahasia aja. Sebetulnya saya minta ini dimatiin kamera ini. Saya ingin ngomong 4 mata berdua, ada rahasia sebenarnya. Ya ini aja sebenarnya udah 4 mata kan sebenarnya. Tapi kan bagi satu yang nggak begini, saya nggak mau satu yang nggak begini. Ini sebagai bukti bahwa Kiratam itu datang ke sini. Ya, coba kalau saya datang ke sini, saya nggak usah di videoin, jangan usah mau ngomong. Jadi nggak banyak yang tahu. Kayak begini kan, jadi banyak yang tahu. Justru malah kalau Kiratam melarang saya untuk videokan, berarti ya Kiratam ini ada maksud tersendiri lah, ada maksud nggak baik. Itu takut ketahuan sama orang banyak. Itu. Terus jadi gimana, Mas Doble masih nggak mau bergabung dengan saya? Ya terus terang saja percuma. Kiratam mungkin menawarkan uang yang banyak, terus ya menjanjikan kehidupan yang lebih enak, dan itu saya sebenarnya nggak butuh uang yang banyak, karena kebahagiaan nggak bisa tukar dengan uang. Munafik. Mas Doble jangan salah.
Oh, nggak usah sombong munafik begitu. Udah hidup susah udah sombong. Udah hidup susah aja susah itu udah wah. Susah banget ya jadi orang kaya nih. Kalau kamu Mas Doble yang mau bulan, kalau belum maju nih ikut sama saya ajak sama saya. Ini 5 menit jadi orang kaya. Ayo pikirin mau minta berapa? Saya kasih. Tapi bukti. Ngapain hidup susah kayak begini, dibikin susah gini gitu. Sekarang Mas Doble udah miara siapa tuh Bulan, si Adu, beban hidup dia susah, rumah yang belum punya, pakai miara anak-anak gitu, tahu kan? Ntar beli yang lain ngapain? Belum lagi musuhin saya tuh nggak mau bermusuhin bermusuhan dengan itu nggak percuma. Iya. Makanya saya gabung, ayo. Saya punya rahasia, saya punya yang kerjaan yang uangnya banyak. Yang penting nggak ngerugiin Mas Doble. Saya nggak pernah musuh dengan Mas Doble. Tapi Mas Doble musuhin saya. Makanya saya gabung aja. Yuk. Coba deh bikin baik-baik. Mumpung saya lagi di sini. Saya mungkin kalau besok kapan saya udah cabut, saya udah kamu tahu. Bersatu pesan, tolong jangan saya. Beda aja. ya seperti yang tadi saya bilang Kiratam. Walaupun Kiratam ngomong panjang lebar tentang uang yang banyak, membujuk saya untuk bergabung dengan Kiratam, itu sebenarnya untuk apa sih uang banyak? Karena ya seperti yang sudah saya katakan tadi, walaupun saya ini hidupnya pas-pasan, hidupnya ya intinya cukup ya intinya buat makan dan ya intinya keseharian ya, tapi ya saya rasa ini suatu kebahagiaan yang luar biasa juga. Karena walaupun kita punya banyak uang tapi hati kita nggak bahagia, hati kita nggak tenang, itu percuma Kiratam. Berarti sombong ya, ditawaran uang banyak nggak mau jadi orang kaya, mau jadi miskin aja gitu. Sampai kapan jadi orang miskin terus? Semua orang mau kaya, sebenarnya semua orang mau punya banyak uang. Ya emang benar. Kenapa saya ngajak? Karena saya ngelakuin sendiri, saya ngalamin sendiri. Ayo, sekarang kapan diajak? Bulan, buru-buru, lebih cepat lebih baik. Kalau mau jadi orang kaya. Kemarin Kiratam bilang katanya sudah tidak menginginkan bulan, dan sekarang malah menginginkan bulan lagi. Itu gimana maksudnya? Waduh, fajar maghrib. Mohon maaf ya teman-teman, karena ya Kiratam ini seperti kemarin ya, datangnya kadang suka nanggung, kemarin juga malam-malam. Mungkin kita lanjutkan nanti saja ya teman. Oke ya teman-teman, kita lanjutkan karena tadi ada azan maghrib dan saya tinggal sholat maghrib dulu. Dan juga tadi Kiratam ya sopan nggak sopan ya, saya suruh keluar rumah karena ya teman-teman sudah tahu sendiri lah. Dan juga sepertinya saya lihat itu, mungkin teman-teman juga tahu ya, melihat ekspresi dari Kiratam pada saat azan itu berkumandang. Jadi seperti kalau yang saya lihat itu seperti orang kepanasan ya. Itu nggak tahu kenapa ya teman-teman. Ya mungkin teman-teman bisa menilai sendiri. Oh iya, ini Kiratam. Ini uang dari kemarin saya simpan, cuma saya pindahkan tempatnya saja, saya pindahkan ke bawah. Mungkin lebih baik Kiratam bawa kembali uang ini. Ya saya nggak tahu sebenarnya ini uang atau bukan. Saya cuma pindahin tempatnya. Udah nggak usah lah, itu di sini aja. Kalau perlu saya tambahin lagi nih, kurang segitu. Nggak perlu. Kalau emang kurang saya tambahin lagi Mas. Nggak perlu. Nggak apa-apa, ini buat beli rokok aja. Ini kalau buat beli rokok nih, sebulan juga nggak habis. Karena Mas Doble dan rekan-rekan nggak perlu beli rokok. Teman-teman bisa beli rokok tuh buat kamu, nggak apa-apa itu. Iya. Apa? Iya, tapi saya nggak perlu lah. Kalau hanya sekedar membeli rokok itu, kayaknya saya masih mampu lah membeli dengan uang saya sendiri. Dan untuk Kiratam mohon, dengan sangat mohon sekali, ini tolong dibawa pulang saja karena saya tidak membutuhkan uang dari Kiratam. Ya emang susah kalau ngomong orang miskin mah, dikasih duit banyak nggak mau malah. Kalau kurang banyak saya tambahin juga nggak mau. Maunya gimana sih? Mas Doble mau seperti apa? Saya ajak jadi orang kaya nggak mau. Terus kapan? Justru Mas Doble mau amat hidup miskin. Itu sekarang ini zaman orang kaya mau kawin 1, mau 2 kali, mau 3 kali, gak apa-apa.
istri cuma satu. Zaman sekarang tuh nyari kekayaan, nggak usah peduli bikin itu, yang penting kan kaya. Kaya, ya kaya, tapi kalau hati kita nggak bahagia, hidup kita nggak tentrem, itu gimana? Ya percuma kan, kita punya banyak uang, punya banyak harta, percuma. Udah pikir mas, coba dipikir baik-baik, pikir itu sadar. Zaman sekarang zaman duit, masa lihat kaya nggak mau, bagaimana sih? Saya bingung sama itu beli. Sadar ya teman-teman. Ini justru yang harusnya sadar itu Kiratam. Dengan cara seperti ini, Kiratam itu sudah mencerminkan bahwa Kiratam ini malah menunjukkan perbuatan yang sangat tidak baik sebenarnya. Udahlah, hidup sekali ini nggak usah munafik, nggak usah munafik. Hidup sekali, dinikmatin. Justru itu, hidup cuma sekali. Kita harus berhati-hati dalam setiap langkah kita. Jangan sampai seperti yang sudah saya katakan tadi, jangan sampai kita itu menyesal dengan perbuatan kita di masa lalu. Makanya kita sebagai makhluk hidup ya gini ya berbuat baik lah. Saya mumpung di sini dan saya mumpung belum pulang, coba pikir sekali lagi, saya ajak Mas To bergabung dengan saya. Ini kesempatan terakhir nih, saya kasih kesempatan terakhir dan nggak ada orang lain yang saya ajak seperti ini. Dan ini juga Kiratam sudah ngomong tentang yang seperti ini. Dan ini juga penolakan saya yang terakhir. Kalau memang ini benar-benar Kiratam ngomong tawaran yang terakhir, ini juga penolakan yang terakhir. Jadi bener nih, nggak mau lagi nih. Ya benar. Saya mungkin percuma saja lah Kiratam ngomong panjang lebar. Itu saya nggak akan tertarik, saya nggak akan tergoda walaupun Kiratam ngasih banyak uang, ngasih ini itulah dan sebagainya itu. Aneh. Di mana-mana orang diajak kaya pasti mau. Ya Pak, kamu tuh susah banget diajak kaya sama saya. Jalannya. Maunya apa sekarang? Jalan yang Kiratam pakai untuk mendapatkan kekayaan itu jalannya nggak baik Kiratam. Saya udah bilang, coba bawa si Bulan ke tempat saya 5 menit jadi orang kaya. Mau berapa kali saya belum bisa ngomong. Mau saya ulang-ulang lagi juga ayo, saya mau ulang-ulang terus ngomong juga nggak apa-apa. Ini saya ngajak Mas To belajar, yang lain nggak pernah saya. Kita kaya, tapi kita kayanya itu sebagai ya di atas penderitaan orang lain itu percuma lah Kiratam, sangat percuma. Malah hasil kekayaan itu dari sumber dosa. Iya, coba kalau pembicaraan saya ini nggak dikamerain, saya lebih dalam lagi saya. Dan lebih rahasia lagi, saya nggak mau. Ya ngomong aja Saya nggak Kiratam. mau. Nggak apa-apa. Saya nggak mau. Tapi kalau ini nggak ada kamera, saya berani. Dari mana saya dapat uang? Ya supaya Mas To tertarik. Ya mungkin harus sampai kapan? Setiap kali Kiratam datang ke sini atau saya ketemu Kiratam dimanapun, pasti saya akan videokan. Kalau Kiratam ini masih seperti ini, kalau Kiratam ini udah benar-benar berubah, ya mungkin pertemuan yang biasa, nggak ada yang seperti ini, ya mungkin nggak saya videokan. Dan capek memang orang miskin mas, capek. Diajak kaya susah, nyari uang gampang susah, maunya miskin terus. Miskin. Emang saya akui saya ini hidupnya ya pas-pasan, ya intinya cukup ya teman-teman. Tapi saya cukup bahagia lah dengan kehidupan saya sekarang. Saya nggak perlu banyak uang, nggak perlu ini, yang penting cukup. Itu sudah sangat bahagia. Saya sudah bisa ngasih makan anak istri. Saya sudah bisa ya sedikit berbagi dengan sesama. Itu sebuah rezeki yang luar biasa, sebuah ini yang luar biasa dari. Jadi ini nggak mau nih. Nggak mau, silakan dibawa Kiratam. Nggak mau ya sudah. Nggak perlu saya kasih yang lebih banyak lagi. Nggak perlu. Walaupun Kiratam kesini membawa mobil dan menawarkan mobil nih buat Mas To, saya nggak bakalan mau terima Kiratam. Yakin nih. Yakin. Walaupun berarti Mas To nggak mau jadi orang kaya.
Ya kalau memang apa ya setiap orang memang siapa sih yang nggak mau kaya. Tapi kalau dengan cara yang seperti ini ya semua orang pasti ya nggak semua orang ya pasti kalau orang yang bisa berpikir panjang berpikir jernih pasti nggak akan mau Kiratam. Ya, ya, ya. Seperti itu Kiratam. Yang harusnya sadar bolak-balik kan Kiratam ngomong sadar. Mas Boy nggak sadar nih. Mas Boy nggak sadar bahwa di dunia ini masih harus jadi orang kaya. Harus jadi orang kaya. Iya. Kenapa harus jadi orang kaya? Iya, karena orang kaya. Karena orang kaya kan terpandang. Mau apa? Mau beli rumah, mau beli mobil, mau ada. Emang kalau orang kaya itu apa? Ya terpandang sesama makhluk hidup kan, sesama manusia. Dan pada akhirnya apa namanya derajat seseorang itu nggak dilihat dari materi, yang dilihat itu dari akhlak dan kepribadiannya. Ya udah, kalau emang penawaran saya sudah sekian kali Mas Doble nggak mau juga, itu jangan salahkan saya kalau Mas Doble nanti tambah miskin. Insya Allah walaupun saya seperti ini, kehidupan saya seperti ini, insya Allah pasti saya selalu diberi rezeki sama yang di atas. Walaupun saya tidak menerima tawaran Kiratam, saya yakin saya nggak bakalan jatuh miskin, saya nggak bakalan hidup susah karena rezeki sudah ada yang mengatur. Coba pikir lagi deh. Pikir dan sadar. 5 menit jadi orang kaya. 5 menit Boleh jadi orang kaya. 5 menit. Kenapa Kiratam? Rasakan Mas Doble Wulan sama saya 5 menit. Ini ya yang saya bikin aneh kemarin kan Kiratam sudah nggak menginginkan bulan, tapi sekarang mau menginginkan bulan. Bukan menginginkan, kalau Mas Doble saya kaya. Sekarang terserah mau dibiar lagi, mau dirawat, terserah. Iya memang apa kalau memang orang tuanya itu benar-benar apa belum mau kesini dan benar-benar belum mengakui kesalahannya atau belum benar-benar sadar akan kesalahannya, ya saya nggak akan serahkan bulan walaupun itu orang tuanya bulan sendiri, apalagi sama Kiratam. Ya udah, saya capek lama-lama di sini ngomong-ngomong miskin, diajak kaya nggak mau, ya maunya bikin terusnya aja. Kalau itu saya mau pulang. Ya silakan. Oke ya teman-teman, mungkin cukup karena kedatangan Kiratam ini mencoba membujuk saya untuk ya tadi ngomong ingin apa? Mau saya kasih bayar lagi nih, bisa kasih lagi. Oh nggak usah, nggak perlu. Ya udah kalau gitu saya pulang. Ya itu ya teman-teman, mungkin apa? Ya cepat. Ya teman-teman saya suruh bapak saya mengatasi Kiratam ya teman-teman. Oke teman-teman mungkin cukup karena ya mungkin teman-teman sudah mendengarkan semuanya tadi. Kiratam mengajak saya dan membujuk saya ngasih itu sebenarnya bahwa kresek berisikan uang lagi ya, tapi saya tolak karena uang itu uang ya teman-teman tahu sendiri. Jadi mungkin cukup sekian ya teman-teman. Jika ada salah kata perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.